Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Bapa hamba Tuhan yang pada saat ini memberikan kesempatan bagi kami mempercayakan, walaupun jujur saya tidak, yaitu ada pengalaman, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan di sidang, kecuali di tempat saya, yaitu melayani. Artinya saudara terkasih, kalau jarang, ya bukan jarang saja, bisa dihitung berapa. Artinya itu adalah rasa percaya diri itu akan sangat jauh turun. Untuk itu, apalagi yaitu kemuliaan wajah Bapak Ibu di sini begitu bersinar, lain di tempat kami agak berkurang. Bukannya tidak bersinar, tetapi berkurang. Di sini lebih bersinar. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saudara terkasih, karena waktu berjalan, kita akan bersama-sama yaitu membuka Alkitab kita, yaitu dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 27. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 27. Saya rindu kita membaca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan mematerainya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin percaya kalau di ujung batu adalah orang-orang yang kurang berbulat. Maksud saya berbulat dalam keseharian ke pokok sawit. Kalau saya orang yang sering berbulat. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu di sini saya yakin, di sini walaupun ada tapi satu-satu. Karena istilahnya di sini sudah anak-anak Tuhan yang diberkati, sehingga sudah meningkat cara-cara bekerja. Luar biasa. Saya salut ketika tiba selalu di sini. Saya memperhatikan apalagi tadi puji-pujian yang begitu indah, baik itu muda-mudi, kaum ibu, kaum bapak. Ingin rasanya saya tadi mau rekam, tetapi apa daya aplikasinya tidak memadai, saudara. Yaitu HP itu di bawah kelas C, ya, di bawah kelas C. Tahu di bawah kelas C, saudara terkasih, berapa harganya itu kita tidak tahu. Yang penting tidak bisa lagi. Sayang sekali tidak bisa merekam. Begitu indah tadi puji-pujian. Wah, terbayang saudara terkasih apabila kita sujud menyembah kepada Tuhan Allah kita. Inilah orang-orang yang bekerja bukan untuk makanan yang tidak binasa, tapi orang-orang yang bekerja untuk kehidupan yang kekal, saudara. Puji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini yang telah kita baca bersama, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwasanya kita semua di dalam dunia ini kita bekerja tentunya untuk, yaitu supaya kita bertahan hidup dalam dunia ini. Karena kalau ada yang tidak bekerja, maka hidupnya akan merana. Itu pasti. Dia akan menjadi peminta-minta. Dia akan menjadi, yaitu gelandangan untuk memohon sesuatu untuk mendapatkan makanan. Itu adalah perlu. Karena juga Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang tidak bekerja, dia tidak berhak makan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama ini, walaupun sudah berkali-kali kita dengarkan, tetapi ini sangat memotivasi kita, apalagi saya sendiri. Ini saya sangat memotivasi hidup saya firman Tuhan. Artinya saudaraku terkasih, jangan hanya kita selalu bekerja dan bekerja terus. Jangan kita hanya selalu menghitung berapa yang sudah kita simpan di dalam rumah kita, saudara. Karena kenapa? Seberapapun hasil usaha kita, kerja-kerja kita selama ini,
yang tidak mengenal hujan dan panas, itu semuanya akan kita tinggalkan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu semuanya akan kita tinggalkan di dalam bumi ini. Itu tidak akan diperhitungkan bagi kita ketika kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Tetapi dikatakan di sini tadi, saudara terkasih, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kira-kira nanti agak lama khotbah ini dikode, ya, dikode ya saudara terkasih, karena saya juga Bapak Ibu pernah mengalami ketika yaitu ada hamba Tuhan yang menyatakan firman Tuhan, dan kami juga termasuk hamba Tuhan. Di saat waktu itu firman Tuhan semakin lama dan semakin lama ada banyak kode-kode. Ya. Artinya saudara terkasih, kita akan mengetahui kode apa yang selalu ada di kehidupan yang firman Tuhan. Dan saya akan tahu nanti kode apakah itu, dan pasti jangan ragu dan khawatir, saya mengerti kode-kode itu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, saya mengerti kode itu. Kita orang-orang yang apa yang bisa kompromi. Haleluya. Tapi bukan kompromi dalam hal keburukan. Baik, pada saat ini saudara terkasih, yang dituntut bagi kita, yang disampaikan bagi kita pada saat ini, yaitu melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu saudara terkasih? Yaitu mari kita bekerja, yaitu melayani Tuhan. Ada banyak macam raga dalam melayani Tuhan. Puji-pujian kita kepada Tuhan, liturgi kita kepada Tuhan, kelakuan baik kita kepada Tuhan, kehausan kelaparan kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Adakah kita pada saat ini haus dan lapar, saudara terkasih? Saya akan percaya setiap jiwa yang hadir di tempat ini, setiap jiwa yang sudah memberikan waktunya, sudah termasuk adalah berkegiatan atau bekerja untuk kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang pada saat ini mereka bekerja. Yang jelas mereka bekerja terus. Kita tahu hari-hari seperti ini pun, hari Minggu, masih banyak yang sangkut-sangkut di warung, masih banyak yang sangkut-sangkut di paret-paretan. Artinya saudara terkasih, yang memancing-mancing ikan. Masih banyak yang sangkut di pohon kelapa sawit, mencari-cari biji, berendolan terus, tidak ada capek-capeknya, tidak ada bosan-bosannya. Kalau dihitung-hitung, kalau diperhatikan, bahwasanya harta yang dikumpul itu tidak pernah cukup-cukup dalam kehidupan kita. Atau adakah yang pernah merasa cukup dalam bekerja, dalam mengejar hal-hal dunia ini seperti kasih? Ayo kita cek siapa yang pernah mengaku sudah cukup. Bisa kita cek, mulai dari presiden, pejabat pemerintahan, pengusaha besar. Adakah pernah mereka merasa cukup dalam usaha mereka, bekerja mereka? Artinya saudara terkasih, mereka tidak pernah merasa cukup. Itulah dunia yang selalu yaitu memberikan tipu daya muslihat bagi kita, yang selalu memberikan permainan-permainan yang asik bagi kita. Setiap tahun ada pemunculan, baik itu HP. Kalau dulu saudara terkasih, kalau anak-anak muda, kalau bapak dan ibu pernah muda, kalau bernyanyi di depan itu, semua luar kepala. Bukankah itu luar biasa? Luar biasa, karena semua itu
nyanyi di luar kepala, berliturgi di luar kepala. Karena kenapa? Karena bekerja untuk itu, berusaha untuk itu, sehingga semuanya tertampilkan penuh dengan kuasa. Sekarang bukan istilahnya merendahkan kemampuan orang-orang tahun anak-anak di dalam sekarang. Dan bukan salah mereka. Sekarang setiap yang tampil bergantung pada hati, tertuju pada hati, sehingga ekspresi itu yaitu tidak maksimal. Di tempat lain, kalau di sini tadi maksimal, ya, di sini tadi maksimal. Puji Tuhan, haleluya. Apalagi di tempat, ya, di tempat kami, muda-mudi tidak ada yang memberikan hati seperti saya sekali. Hanya 2-3 orang yang datang. Kalau saya hitung muda-mudi di tempat kami juga, kurang lebih ada 20. Yang hadir terkadang 3-4 orang. Kemana yang 17 orang, yang 15-16 orang, kemana? Semuanya mereka sedang bekerja, tapi bekerja untuk hal-hal, yaitu untuk mendukung kerjanya simbolis, untuk mengasihkan diri, untuk yaitu secara tidak langsung menyenangkan hatinya simbolis. Sayang sekali kalau anak-anak seperti itu tidak yaitu dituntun oleh orang tua, dibiarkan oleh orang tua. Memang bagaimana orang tuanya memberikan tuntunan seperti itu? Terkadang juga orang tuanya absennya 1 kali setahun. Bisa dihitung. Saya sendiri karena saya di sana istilahnya yang bisa mencatat nama-nama jemaat, saya tahu ini berapa kali dalam setahun. Saya bisa tanda orangnya. Tetapi saya perhatikan juga orangnya. Di dalam dia bekerja mencari harta, saudara terkasih, dia keadaannya semakin memburuk. Bukan memburuk, itu luka, bukan, tetapi tidak lagi seperti ada rupanya. Rambutnya kemana-mana, bajunya kemana-mana. Memang katanya istilahnya merendahkan diri. Kalau ke pesta pun asal jadi, ya katanya merendahkan diri. Selalu bersembunyi di balik kata merendahkan diri. Padahal memang orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak yaitu diperhatikan Tuhan, dibiarkan Tuhan. Orang-orang seperti itu karena kenapa? Mereka sudah menutup pintu hatinya, tidak lagi melayani Tuhan dalam hidupnya, tidak lagi memuji Tuhan dalam suaranya. Dia hanya selalu yaitu berpikir dan berpikir terus. Besok akan berapa luas borongan saya, besok berapa upah saya yang saya terima. Semua dihitung dan dihitung, sehingga tidak ada lagi waktu Tuhan. Saya percaya saudara terkasih, tempat ini adalah orang-orang yang bekerja untuk kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Di sini adalah orang-orang yang memberi hatinya, yang memberi hatinya untuk dibuka oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat itu mengalir. Karena setiap berkat yang datang daripada Tuhan tidak akan pernah tertutup. Bagaimanapun usaha manusia menutup, bagaimanapun usaha manusia menjatuhkan kita, orang yang diberkati, tidak akan pernah itu terjadi dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena Tuhan Allah yang sudah mendahului perjalanan kita. Itulah sebab terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita yaitu bekerja untuk hal-hal kehidupan yang kekal, dan itu nanti yang akan mencari jawaban-jawaban kita kepada Tuhan ketika Dia datang yang kedua kali. Hei Bapak Sipolan, berapa kali engkau memuji nama-Ku? Berapa kali engkau datang beribadah dalam umurmu? Lalu apa jawab kita kepada Tuhan? Apakah mungkin kita katakan 3 kali, 4 kali dalam umur yang 70 tahun? Apakah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, seumur hidupku aku beribadah kepadamu? Artinya, maukah kita bersandiwara kepada Tuhan? Tidak ada lagi nanti sandiwara saudara terkasih.
Tidak ada lagi nanti dusta. Semua akan dibuka Tuhan. Tanpa pun kita kasih tahu, Tuhan yang akan memberikan nilai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dia akan tahu, Bapak si Polan, Ibu si Polan, di tempatmu, di sana, di sorga. Karena engkau telah susah-susah payah untuk datang ke gereja. Engkau sudah capek-capek melayani aku. Sekalipun engkau capek dalam dunia menderita, engkau rela tidak memiliki harta, tetapi engkau selalu memuji nama. Engkau tidak merasa malu. Engkau tidak merasa terhina. Engkau tidak memperhitungkan waktumu sekalipun. Tapi lihat, engkau akan memberikan tempat di dalam kerajaan surga. Yang hidup yang kekal itu, yang di sana tidak ada keretakan gigi. Yang ada di sana adalah hanya puji-pujian. Puji Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kehidupan kita kalau kita mendapatkan upah seperti itu di dalam hasil bekerja kita. Karena upah kita di dalam dunia ini sudah kita terima, sudah terkasih. Dan upah kita itu tetap kita terima setiap hidup kita, setiap hari. Dan upah kita itu tidak pernah cukup-cukup, selalu kurang dan kurang. Lihat saja pemerintahnya sudah kaya raya. Ya. Di setiap waktu ada berita, yaitu Bapak ini profesor tertangkap KPK karena diduga korupsi. Kenapa korupsi? Itu pasti karena dia belum merasa cukup. Yang padahal usahanya sudah, yaitu meluas kemana-mana. Tapi karena rasa dunia ini tidak ada pernah rasa nyaman, tidak pernah cukup, dia selalu yaitu mau lebih daripada yang lain, sehingga dia tidak pernah merasa cukup dan nyaman. Itulah sifat si iblis, yang dimana dia tidak pernah senang melihat orang bahagia, melihat orang senang. Dia tidak senang. Dia selalu mencari-cari jalan bagaimana supaya dapat mangsa dan boleh diterkam, sehingga mangsanya itu terjatuh begitu parahnya daripada yang semua. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia pasti kita akan selalu membutuhkan, yaitu yang namanya pekerjaan, membutuhkan kebutuhan pokok kita. Dan untuk itu saudara terkasih, Tuhan Allah kita memberikan tangan dan kaki kita untuk bekerja. Artinya biarlah itu segala usaha kita, pekerjaan kita barengi dengan rasa percaya kita kepada Tuhan, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya di saat kita bekerja kepada duniawi, jangan lupa kita lebih bekerja kepada Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bekerja, melayani, memberikan hidup kepada Tuhan, upahnya akan lebih daripada segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Berbahagialah kita yang di dunia ini miskin, karena kita akan yaitu mendapatkan kerajaan surga. Demikian saudara terkasih, firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada saat ini. Kami yakin dan percaya dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan lebih dalam lagi mengerti dan mengerti. Sekalipun yang disampaikan di depan kita kurang paham, kurang masuk firman Tuhan, tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa memberikan arti-arti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri.